Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 218, betapa menyebalkannya. Di sisi lain, apapun yang dilakukan Shen Ruoyi berada di bawah pengawasan Jing Yun. Dia tahu persis orang seperti apa yang didekati Shen Ruoyi di Huang Yao. Dia juga tahu apa yang diinginkannya. Dia juga tahu bahwa Shen Ruoyi berencana masuk ke kantor Seng Xiao. Dia hanya ingin memastikan apakah dia mempunyai kekasih hanya dengan mendekatinya. Jadi, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk di kantor Seng Xiao. Jika memang begitu, Jing Yun pasti akan mengatur pertunjukan yang bagus untuk Shen Ruoyi. Dia akan membantunya mendapatkan kartu akses area kantor eksekutif dari petugas kebersihan yang bertanggung jawab atas area tersebut. Dengan begitu, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah itu, dia juga akan mengatur kesempatan baginya untuk pergi ke kantor Seng Xiao. Saat itu pukul 10 malam. Semua karyawan Huang Yao sudah pulang. Namun, Shen Ruoyi masih bekerja keras. Dia menunggu sampai semua orang sudah pergi. Kemudian, dia berpura-pura menjadi petugas kebersihan dan langsung pergi ke area kantor eksekutif. Kantor-kantor penting lainnya terkunci, tetapi kantor Seng Xiao tidak terkunci. Itu karena dia tidak pernah menaruh barang penting di kantornya dan dia jarang menggunakan kantor itu. Shen Ruoyi memasuki kantor modern itu dan dia segera merasakan bahwa kantor itu dipenuhi dengan aroma Seng Xiao. Dia duduk di kursi yang sebelumnya diduduki Seng Xiao. Dia mengambil cangkir Seng Xiao dan segera merasa sangat gembira. Tiba-tiba, Shen Ruoyi mendengar suara teriakan. Itu adalah suara wanita dan itu membuatnya takut. Dia segera menjadi pucat. Setelah itu, Shen Ruoyi menyadari bahwa ada ruang pribadi di kantor Seng Xiao. Dia bisa mendengar suara wanita datang dari ruang itu dan bercampur dengan ejekan jahat seorang pria. Tiba-tiba, bulu kuduk Shen Ruoyi berdiri tegak. Dia kemudian segera meninggalkan kantor Seng Xiao tanpa mempedulikan citranya sendiri. Dia berlari dengan putus asa. Sebenarnya, Jing Yun sedang menonton film horor di ruang tamu. Dia sengaja menaikkan volumenya. Dia mengira Shen Ruoyi adalah gadis pemberani. Namun, dia malah ketakutan setengah mati. Shen Ruoyi sangat ketakutan. Dia kembali ke rumah dan mengunci diri di kamarnya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar telah bertemu dengan kejadian di mana Seng Xiao sedang bermain-main dengan seorang wanita. Chen Suyun melihat putrinya tidak berselera makan saat makan malam. Jadi, ia bertanya kepadanya tentang hal itu, tetapi Shen Ruoyi hanya menggelengkan kepalanya. Ia tidak dapat berkata apa-apa. Itu karena dia sendiri tidak yakin bagaimana perasaannya terhadap Seng Xiao sekarang. Keesokan paginya, ada rumor baru yang tersebar di kantor. Saya dengar ambulans datang lagi tadi malam setelah kalian semua pulang kerja. Ya, benar. Kudengar tubuh gadis itu dibacok beberapa kali. Mengerikan sekali. Mereka selalu mengatakan bahwa putra mahkota sangat menikmati dirinya sendiri. Namun, saya tidak pernah menyadari bahwa dia memperlakukan orang lain dengan sangat buruk. Ekspresi wajah Shen Ruoyi berubah saat mendengar itu. Itu karena dia tiba-tiba teringat apa yang dia alami tadi malam. Dia masih bisa mendengar jeritan wanita itu di benaknya. Direktur Shen, mengapa Anda tampak begitu pucat? Shen Ruoyi menggelengkan kepalanya saat mendengar pertanyaan rekan-rekannya. Mungkin karena aku kurang istirahat. Apakah Seng Xiao benar-benar iblis yang suka bermain-main dengan wanita? Jika memang begitu, haruskah dia mempertimbangkan untuk meninggalkannya? Jika dia bersikeras menikahinya, apakah dia akan memperlakukannya seperti itu di masa depan? Jika Seng Xiao bisa menahan diri untuk tidak memperlakukannya seperti itu, bisakah dia menanggung kenyataan bahwa Seng Xiao bermain-main dengan wanita lain? Shen Ruoyi sedang dalam dilema. Namun, dia tidak ingin menyerah begitu saja. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke kantor Seng Xiao malam itu untuk melihat-lihat lagi. Mama Seng tahu bahwa Seng Xiao sedang menghancurkan citra dirinya. Jadi, dia berkata kepada Seng Xiao sebelum pertemuan, jika kamu benar-benar tidak ingin repot, aku bisa membantumu dan menyingkirkannya. Bu, jika kita benar-benar ingin seseorang melepaskannya sepenuhnya, kita harus membiarkan mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa. Menurutmu, berapa lama dia bisa bertahan? Seng Xiao membalas kepada ibunya sambil memainkan kancing manset di tangannya. Sejak dia pindah dari keluarga Seng, kancing manset itu telah menjadi barang paling berharga baginya di kantor. Siapa yang memberimu ini? Mengapa kamu sangat menghargainya? Jika kamu memberiku barang yang biasa saja, aku pasti akan menghargainya juga. Seng Xiao tersenyum dan menaruhnya kembali ke dalam laci. Jangan biarkan ini berlanjut lebih lama lagi. Keadaan akan semakin buruk seiring berjalannya waktu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Itu diberikan oleh Xiaoqi, jadi dia sangat menghargainya. Mama Seng melirik putranya tanpa daya. Tiba-tiba, dia bersimpati pada Shen Ruoyi. Dia gadis yang baik. Sayangnya, dia telah jatuh cinta pada Seng Xiao. Sekarang, dia akan ketakutan setengah mati.
Mu Qi tidak menanyakan kabar Shen Rui saat dia di rumah karena dia agak malas bertanya. Mereka selalu berpelukan saat berada di rumah. Selain itu, Seng Xiao adalah pria yang energik. Ia akan menikmati momen indah bersamanya dari waktu ke waktu di berbagai sudut villa. Dia lelah karena pelajaran yang dia terima di pagi hari. Di malam hari, dia juga tidak bisa tidur nyenyak. Jadi, dia tidak punya waktu atau tenaga untuk memikirkan Shen Rui. Karena Seng Xiao mengatakan bahwa dia akan mengurus masalah itu, dia pasti akan santai dan membiarkannya mengatasinya. Mu Qi berjanji untuk makan siang bersama Lu Qianqian dan Lin Muan siang itu. Lu Qianqian dipenuhi amarah saat bertemu Lin Muan. Dia tampak seperti akan menelan Lin Muan kapan saja. Namun, Lin Muan tersenyum tenang dan duduk di hadapan Lu Qianqian dengan anggun. Seng Xiao akhirnya tiba dan duduk di sebelah Mu Qi. Kemudian, dia meletakkan tangannya di kursinya untuk menyatakan kepemilikan. Apakah mereka akan berkelahi? Lu Qianqian tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Seng Xiao merendahkan suaranya dan menjawab kesayangan kecilnya. Lin Muan berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Dia bisa mengalahkan Lu Qianqian dengan mudah. Nona Lu, apakah aku setampan itu? Mengapa kau menatapku seperti itu? Lin Muan merasa bosan. Jadi, ia langsung menggoda Lu Qianqian. Lu Qianqian menepuk meja dan berdiri. Dia menunjuk Lin Muan. Kapan aku membuatmu kesal? Kenapa kau menggantiku dengan orang lain? Kamu tidak tahu apa-apa tentang akting. Tapi, yang kau pilih hanyalah seorang gadis cantik. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang akting. Itulah yang paling membuat Lu Qianqian frustrasi. Jelas, dia hanya menggodanya. Itu karena dia punya bakat akting. Saya bahkan punya bakat untuk menghajar orang. Lagi pula, tidak semua orang bisa bertahan di dunia hiburan. Kamu akan kehilangan banyak hal jika suatu hari kamu menjadi terkenal. Kamu akan kehilangan privasi dan ruang pribadimu. Yang lebih penting adalah masa lalumu akan digali. Apa pendapatmu tentang masa lalumu? Apakah yang lain bisa menerimanya? Jika kamu berusia 26 tahun atau 36 tahun, itu akan baik-baik saja. Tapi, kamu baru berusia 18 tahun. Kamu ditelantarkan dan, ketika kamu baru berusia 18 tahun, dunia ini benar-benar tidak cocok untukmu. Lu Qianqian duduk setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Muan. Matanya segera memerah. Apakah itu salahku? Kamu tidak salah. Tapi, bukan itu yang dipikirkan masyarakat. Kamu bisa pergi dan melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi jangan menjadi orang terkenal. Kamu gadis yang manis dan cantik. Mu Qi tiba-tiba menyadari apa yang ingin dikatakan Lin Muan. Sebenarnya, apa yang dipikirkannya cukup mirip dengan apa yang dipikirkan Lin Muan. Mereka tidak ingin Qianqian terluka. Tetapi cara dia mengekspresikan dirinya agak menyebalkan.